Olimpiade nggak? Enggak, lagi seleksi. Oh, di seleksi. Seleksi buat di sini atau buat ke provinsi? Di sini. Oh, buat di sini, buat kabupaten. Oke, good job Yani. Oke, karena kemarin kita skip satu pertemuan ya. Hari ini kita bakal belajar tentang pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di versi. Oke, berdoa dicukupkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu ada konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada karakteristiknya, terus juga ada tujuannya, dan juga ada kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya di sekolah udah belajar belum? Belum. Pembangunan berkelanjutan belum berarti ya, belum belajar. Oke, berarti kita mulai dari sini berarti ya. Pembangunan berkelanjutan. Oke, ini bisa lihat ke proyektor. Di sini ada Sustainable Development Goals. Nah, ada 17 goals dalam pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Nah, SDGs ini tuh udah mulai dicanangkan nih sama pemerintah. Nah, coba kita cek sama ini. Kita cek dulu. Nah, kita lihat ke sini. Kecil ya, tapi oke lah. Oke. Nah, pembangunan berkelanjutan. Di sini ada gambar apa ya ini? Berarti nggak boleh apa ya? Nggak boleh tebak. Ya oke, good job. Nggak boleh ditebang. Terus juga ini mengairi pohon ya. Terus ini juga menebang pohon juga ada di sini. Terus ini nggak boleh apa kalau lambang ini? Iya, daur ulang, harus prosesnya daur ulang. Terus juga di sini ini circle ya. Circle mengelilingi globe atau melindungi, berarti dia harus melindungi bumi setiap aktivitasnya, gitu ya. Oke, di sini juga ada oksigen nih. Ada oksigen ya. Di sini ada pepohonan. Terus di sini juga menggambarkan globe yang kita dikelilingi sama hutan, berarti hijau ini sama perairan. Karena 70% Indonesia itu dikelilingi sama air. Oke, dari mulai konsep dulu yang pertama. Konsep pembangunan berkelanjutan. Oke, konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut kamu apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Tahu nggak? Oh, nggak pernah dengar juga. Oke. Konsep pembangunan berkelanjutan, kalau kamu lihat dari posisi ini, tadi kamu bilang nggak boleh ditebang, terus juga harus ada proses daur ulang, tidak boleh menghancurkan keadaan ekosistem lingkungan, terus juga nggak boleh menebang pohon, harus merawat pohon atau tumbuhan. Kira-kira dari yang kamu ambil di sini, kira-kira yang kamu dapatkan di kepala kamu tentang pembangunan berkelanjutan itu apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang pembangunannya harus membangun dengan alam. Oke, good job. Boleh ya. Berarti sesuatu yang pembangunannya tadi berbaur ya. Berbaur dengan alam. Sesuatu yang pembangunan itu harus berbaur dengan alam, betul banget ya. Secara sederhananya seperti itu. Secara rincinya, pembangunan berkelanjutan itu adalah di mana pembangunannya itu dibangun saat ini, tapi memikirkan dampak untuk masa depan. Gitu. Jadi kalau misalnya Hilni sama kakak dikasih gambar ini, kira-kira ini memperhatikan masa depan nggak? Kenapa?
menyebabkan polusi ya, terus juga untuk masa depan nanti anak cucu kita nggak akan ngerasain alam yang sehat, alam yang besar itu nggak akan terasa karena udah habis dikeruk habis sama aktivitas itu. Jadi ini adalah salah satu aktivitas yang tidak termasuk dalam pembangunan berkelanjutan. Intinya pembangunan berkelanjutan itu di saat pembangunan itu tidak hanya melihat dari sisi keuntungan secara ekonomi, tapi dia juga bisa saling berhubungan atau saling berdekatan dengan alam. Ya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu dia harus yang pertama ini ekonomi oke ya, ekonominya jalan. Terus juga berdampingan juga dengan lingkungan. Terus juga sosial. Jadi kalau misalnya pembangunan berkelanjutan itu harus mencakup ketiga ini ya. Kalau misalnya ini aja kayak pertama ini, berarti dia tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Apa dampaknya di masa depan? Kita mungkin tidak akan merasakan pegunungan, kita juga nggak akan merasakan udara yang segar. Jangankan nanti ya, sekarang juga kalau misalnya ke Jakarta itu udah kayak pakai masker nih. Kakak pernah beberapa kali ke Jakarta itu kunjungan ke pusat Pertamina sampai ke Trans 7 waktu kuliah. Wah itu kayak pakai masker. Padahal kita kayak gini kan, kalau di Cianjur masih mending lah, Bandung masih mending lah gitu ya, walaupun panas tapi masih ada udara enaknya gitu. Tapi kalau Jakarta udah enak banget. Terus kalau kamu lihat udara Jakarta tuh ketutup kabut, bukan kabut, itu tuh adalah polusi. Jadi kita nggak kan, kalau misalnya kita lihat langit nih ada biru terus ada awannya gitu ya, normal kan. Di sini masih ada pegunungan aja, kalau pagi-pagi masih kelihatan kalau di sini. Kalau Jakarta nggak, ketutup banget, itu kayak kita mau mendung tiap saat. Kalaupun cerah gitu ada matahari, nggak kelihatan mataharinya, yang kelihatan cuma birunya aja. Jadi awannya itu nggak kelihatan, udah ketutup si lapisannya gitu ya. Nah, karena kan di Jakarta tuh banyak pembangunan, banyak industri, ya banyak pabrik, banyak perusahaan, itu kan menjulang tinggi-tinggi semua. Kamu pernah lihat gak ini pantai di Jakarta tuh daerah mana ya? Aku lupa. Itu tuh ternyata lebih tinggi airnya dibanding tanah. Jadi ada iya kan? Jadi di sini airnya, kitanya di bawah, berarti artinya kita tuh udah di bawah banget dari air. Gitu. Itu kalau misalnya di Jakarta ada banjir terus kan. Ini kalau amit-amitnya misalnya ada gempa dari bawah dari laut ya, itu kayaknya udah habis sih. Iya, makanya ada informasi waktu itu lagi rame-rame mau pindah ke IKN. Tapi kan sekarang IKN juga mangkrak ya. Mangkrak itu artinya tidak terurus kayaknya. Dari pembangunan di IKN pun kita nggak tahu dia memperhatikan pembangunan berkelanjutan atau enggak. Tapi kan sejauh ini banyak informasi suku adatnya disuruh pindah, terus juga banyak hutan-hutan yang ditebang. Walaupun katanya hutan yang ditebang itu bukan hutan yang utama, maksudnya bukan yang penghasil oksigen utama dunia kan, karena Kalimantan itu penghasil oksigen tertinggi dan terbesar di dunia, bukan Indonesia doang. Makanya kenapa waktu ada rencana periodenya sebelum Pak Prabowo itu kan sangat ramai itu untuk demo masalah si IKN ini, karena IKN itu di Kalimantan tuh banyak hutan, kalau misalnya ditebangin ya kita oksigennya dari mana? Mungkin sekarang kita menghirup oksigen gratis, tapi sekarang kita minum air aja harus beli kan? Air putih aja itu kita harus beli. Mungkin suatu saat nanti di saat ini terus-terusan dilakukan dengan polusi yang terus tinggi dari kendaraan motor, mobil, belum juga aktivitas ini dari industri dan lain sebagainya, bisa jadi kita nanti oksigen harus beli. Kita tiap saat mungkin harus pakai uang dari kayak di rumah sakit. Amit-amit ya, semoga jangan ke alam ya, karena mahal oksigen tuh ya. Kalau misalnya kita di rumah sakit itu mahal gitu. Sekarang kita bisa pakai oksigen dengan nyaman, dengan enak, walaupun kita udah merasakan kita beli air putih ya sekarang.
itu bisa kita bisa kita buat di rumah gitu ya, untuk dipanasin dulu air dari air mentah terus kita olah dulu menjadi air matang gitu. Tapi kan untuk di beberapa kondisi tidak semua tersedia air putih, air mineral gitu ya. Kalau bisa di luar negeri itu udah ada tuh aktivitas kayak ya benar di keran kan ya, itu udah bisa gitu. Tapi kalau di sini kan belum ya, belum sampai sejauh itu sih perkembangan teknologinya. Oke, kamu perhatikan ternyata perkembangan teknologi itu untuk negara maju itu mereka gunakan untuk memperbaiki lingkungan. Kayak misalnya tahu Pandawara, mereka kan berkunjung ke Swiss. Di Swiss kan ada teknologi yang bisa mengolah sampah ya dengan baik gitu. Nah ternyata kalau negara maju dikasih perkembangan teknologi, mereka justru memperbaiki lingkungan. Untuk apa? Mereka mikirnya berarti masa depan, sustainable, berkelanjutan gitu ya. Sampah itu diolah dengan baik gitu. Bahkan kalau kita ngebuang sampah terus udah dipilih-pilih ya sampahnya, terus ada sampah botol, itu tuh kita bisa dikasih uang. Ada bank sampah di sana. Selain itu apalagi kita dikasih teknologi untuk negara maju. Mereka gunakan untuk meminimalkan penggunaan seperti ini. Mereka menggunakan jalur alternatif gitu, yang tidak ramah lingkungan ini. Dia menghindari yang tidak ramah lingkungan. Contohnya di luar negeri dikit banget ilmu yang pakai mobil, bahkan motor mah kayaknya kita nggak pernah lihat ya. Mereka rata-rata pakai kendaraan umum, tapi kendaraan umumnya difasilitasi dengan teknologi yang maju. Kayak misalnya udah pakai card, terus juga udah gratis untuk mahasiswa atau siswa, udah gratis untuk guru, terus juga disabilitas. Mereka udah mempersiapkan fasilitas dengan sebaik mungkin dengan adanya teknologi. Tapi bukan untuk menguntungkan secara ekonomi aja, tapi dia juga memperhatikan ini. Tapi kalau di negara berkembang, secara realitanya seperti Indonesia, ternyata belum mampu untuk hal tersebut. Banyak faktor sih, bukan gara-gara kebijakan aja, tapi kan kesadaran masyarakatnya juga belum sebegitunya. Kenapa sih masyarakat menurut kamu ya? Kenapa masyarakat lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi dibanding umum? Karena pasti kan kalau itu ada sisi jawabnya. Oke, berarti kurang kebersihannya. Terus kan dempet-dempet. Iya benar, gak nyaman. Terus susah. Kayak misalnya kita mau turun di sini, tapi kan gak ada stasiun liniknya. Jadi kita harus Benar ya. Betul banget. Kenapa sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat ya untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Tapi memang banyak faktor gitu ya. Kita tuh istilahnya belum siap untuk menuju ke kayak negara maju gitu. Karena tadi benar kata Hilmi, ya kalau kita mau pakai kendaraan umum, tapi kan Kak, kendaraan umum tuh banyak juga fasilitas yang kurang bagusnya, jadi nggak nyaman, dempet-dempet, terus juga takut ada kriminalitas, copet dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ngeri ya, orang kayak gampang banget main bunuh ya, main bunuh cuma biar dapat dompet, main bunuh biar dia dapat uang. Kayak orang sekarang tuh udah makin nggak jelas gitu ya. Itu mempersulit kesadaran masyarakat untuk mau pakai kendaraan umum. Ya kalau nyaman pakai kendaraan pribadi gitu ya, cepet, gimana kita berangkatnya bebas gitu, mau kapan aja, nggak harus nungguin orang, nggak harus takut bingung mau naik apa lagi. Kendaraan umum lebih aman dan nyaman. Itu alasan kenapa Indonesia makin lama polusinya makin tinggi. Karena ya itu, kita belum didukung, mungkin dari segi pemerintah kita belum didukung dengan kebijakan dengan fasilitas transportasi umum yang baik, kayak dari kebersihannya, terus juga dari keamanannya, terus juga banyak jalur-jalurnya kan terbatas ya, jalur-jalur pakai transportasi umum tuh gitu. Nah ditambah lagi kalau dari segi masyarakatnya pengennya enak, nyaman, banyak ketakutan juga gitu. Dan intinya kalau pakai
bagus tuh daerah Braga, daerah Dago ya. Tapi kalau udah ke daerah Bandung Timur, Cibiru, kalau enggak Kopo, wah hujan dikit dia udah langsung banjir ya. Makanya sebenarnya Bandung tuh sekarang juga udah menjadi polusi tertinggi di Indonesia, mengalahkan Jakarta. Karena kenapa? Karena memang aktivitas Bandung padat banget. Kayak iya kan kalau saya tahu nonton Dilan, kamu pernah nonton Dilan ya? Kan sekarang Dilan mau ada lagi ya, 97 sama Ariel ya. Aku tuh pecinta banget Dilan loh. Aku sampai Dilan pertama sampai Dilan yang si Milea itu aku nonton semua. Aku nonton semua. Aku bukan aku suka dengan ceritanya simple dan menceritakan anak remaja banget gitu ya, nggak berat pembahasannya dan emang menceritakan Bandung banget. Dan aku suka dari film Dilan itu adalah dari Dilan 1990 berapa ya Bapak? 4 sih yang awal banget tuh 1990 ya. Nah 1990 tuh ngeliatin Bandung, daerah Bandung yang asri banget. Itu kan daerah, ada yang di daerah Gubat juga, terus ada di SMA 20 Bandung kan itu. Wah itu enak banget, kayak mikir gitu kalau dulu ya kayaknya enak banget ya tinggal di Bandung gitu ya, asri, sejuk, banyak pohon. Sekarang juga ya sih, cuman kayak banyak banget kendaraan pribadinya, macet di mana-mana. Wah itu macet, udah ketolong ini mah ini, udah macet udah parah nih misal weekday gitu ya, weekday jam 6 pagi itu wah itu udah orang-orang udah macet banget. Apalagi kalau misalnya pulang kerja juga, jadi macetnya itu pagi ya, siang tuh nggak terlalu sih, pas sore kalau itu macetnya jujur. Makanya itulah kayaknya kita juga pemerintah sedang membangun kebijakan si sustainable development ini, pembangunan berkelanjutan ini, gitu ya. Oke, jadi intinya apa namanya konsepnya itu harus jangan ekonomi doang, tapi harus memperhatikan ini, memperhatikan ini juga lingkungan dan sosial. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke, kalau cukup, next coba lihat di sini. Kamu bandingkan aktivitas ini dengan ini apa? Bawa belajar pakai kantong yang bisa dipakai lagi gitu ya, atau yang bisa dipakai lagi. Nah ini juga termasuk salah satu kegiatan berarti pembangunan berkelanjutan, dia ramah lingkungan. Jadi kalau Hilmi ke supermarket pernah nggak kayak Alfa sekarang termasuk konsumsi plastik gitu ya, dengan dia menjualnya yang dari kertas itu paper bag sama yang dari kain. Ya Alfa sekarang
karakteristik dari pembangunan berkelanjutan. Ya. Yang pertama, setiap tindakan harus memperhatikan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. Artinya, misalnya mau pembangunan IKN. Pembangunan IKN ini harus diperhatikan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. Mungkin kalau IKN lebih ke kelestarian lingkungan mungkin ya. Nah, kira-kira nih dari kelestarian lingkungannya, apakah dia akan menimbulkan dampak negatif yang lebih tinggi atau justru lebih rendah? Kalau misalnya lebih rendah, oke, boleh pembangunannya. Tapi kalau dampak negatifnya lebih tinggi, wah itu berarti harus diperhatikan lagi. Jadi diolah lagi, pengolahannya gimana? Makanya ada energi alternatif yang biasanya kita menggunakan energi-energi tidak terbarukan kayak emas, tambang gitu. Menggunakan energi terbarukan, menggunakan tenaga surya, menggunakan angin, air, itu kan gak akan pernah habis gitu istilahnya. Jadi sustainable, berkelanjutan. Tapi kan kalau namanya emas ya, itu mah akan habis lama-lama gitu. Karena ya gak ada cadangan lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk memperhatikan kesehatan apa? Biasanya pembangunan pabrik atau pembangunan industri. Itu kira-kira kalau misalnya dibangun itu polusi makin tinggi terhadap kesehatan warga sekitarnya gimana? Ada nggak dampaknya? Ada, pasti ada. Nah, gimana caranya supaya bisa mengurangi dampak itu? Biasanya ini ada yang disebut dengan CSR. Kamu tahu CSR? CSR itu adalah gimana sih? Corporate Social Responsibility, CSR. Perusahaan yang besar, waktu aku kunjungan ke Pertamina, karena apa jurusannya hubungan masyarakat, dan ke Pertamina itu untuk mencari tahu kegiatan emasnya apa aja, gitu ya. Ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, artinya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial. Kayak misalnya Pertamina kan dia apa ya namanya? Dia kan bergerak di bidang apa namanya? Kalau bensin tuh di bidang oil ya, minyak maksudnya dia minyak. Artinya kan dia harus mengeruk. Mau nggak mau dapat minyak dari mana? Ya pasti harus mengeruk kan. Nah dia tahu ada dampak negatifnya. Kayak tadi aktivitas tadi gitu, ada dampak negatifnya. Tapi dia cari alternatif lainnya apa? Oh nggak apa-apa melakukan itu asalkan ada tanggung jawab perusahaan terhadap sosial. Misalnya apa tanggung jawabnya? Menyediakan kesehatan gratis untuk warga sekitar. Jadi warga
tapi dipikirkan juga ini dan ini. Yang ketiga, menjunjung rasa tanggung jawab. Nah, ini ya, sama ya. Yang keempat, peningkatan kualitas manusia. Di mana pembangunan berkelanjutan itu harus yang membuat kualitas manusia itu makin meningkat. Entah itu dengan pelatihan, entah itu dengan pengenalan teknologi, atau membuat si manusianya belajar. Contoh, aku nggak tahu di perusahaan apa ya, ada beberapa perusahaan yang memfasilitasi karyawannya untuk sekolah lagi. Jadi untuk mendapatkan yang udah S1 bisa S2 dengan sponsor dari perusahaan tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam sini. Sini. Jadi mendukung kualitas manusianya supaya makin tinggi lagi ilmunya, berkembang lagi gitu. Yang akhirnya kalau dia kerja di situ lagi, dia udah punya value yang lebih, udah punya ilmu yang lebih. Jadi pembangunan berkelanjutan itu karakteristiknya ini. Dia memperhatikan dampak, dia juga penuh rasa tanggung jawab, dia meningkatkan kualitas manusianya. Oke, ada yang mau dikatakan dulu? Cukup? Oke, kalau cukup, nah kita balik lagi ke sini ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini tuh kan ada 17. Ini tuh adalah goals dari pembangunan berkelanjutan, sustainable development goals. Ini foto dulu nih, mau aku hapus. Ya, oke. Hapus ya. Ada yang mau kamu tanyakan dari 17 itu? Atau kamu yang nggak ngerti? Oke, kita bahas ya. Yang ketiga berarti ya. tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kita lihat kakak bagi 17 goals ini memang ada. Ini adalah program pemerintah. 17 goals, tujuannya ini untuk pembangunan berkelanjutan itu. Nah, kita bagi 4. Ada yang pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, pembangunan ekonomi, pembangunan tata kelola. Kita mulai klasifikasikan gitu ya. Kita mulai bagi ini yang 17 ini ke dalam 4 ini gitu. Oke, menurut kamu dari sini yang merupakan pembangunan sosial yang mana? Yang meningkatkan pembangunan
Berhealth masuk gak? Masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu termasuk ke dalam pembangunan sosial. Dari dalam pembangunan sosial, pembangunan berkelanjutan itu tujuannya untuk tidak adanya kemiskinan, tidak ada kelaparan, terus juga kesehatan, memperhatikan kualitas edukasi atau pendidikan, dan juga kesetaraan gender. Oke, good job. Kalau misalnya untuk pembangunan ekonomi, berarti kalau misalnya pembangunan ekonomi, dia itu harus ekonomi yang ramah lingkungan. Ramah, ekonominya berkelanjutan berarti ya, ekonomi berkelanjutan. Ingat, ekonomi itu diperhatikan tadi sosial dan lingkungan. Kira-kira yang mana? 8. Oke, terus infrastruktur infrastruktur betul. Terus 11 sustainable cities and communities betul. Terus reduce penggunaan kembali bukan. Udah. Oke, berarti ada resilient work and growth, pembangunan ekonomi, industri, innovation, dan infrastruktur, sustainable cities and communities. Coba yang kurang dari yang dua ini, energi bersih. Berkurangnya kesenjangan. Oh ini partnership juga masuknya ke ekonomi. Terus tadi ini let below water, bersih masuk juga, sama kesenjangan mana? Ini ya? Climate action. Climate action bukan ya? 13 apa? Coba aku cek. Oh, bukan, itu penanganan perubahan iklim. Climate action. 17 berkurangnya kesenjangan itu 10. Nah ini benar. Oke. Berarti ada 8, 9, 10, 11, dan 14 ya. Oke. Next, berarti yang pembangunan lingkungan. Pembangunan lingkungan yang mana? 6, 7. Pembangunan 11 ya. 6, terus 7. 7 affordable and clean energy itu maksudnya ekonomi tadi. Pembangunan yang kayak energi bersih kan. 6, 12 ya? 13, 15. Oke. Berarti yang terakhir pembangunan tata kelola
lipat, satu lagi teh roll. Ya. Kalau reflektor menolak ya, kita itu berani nolak, misalnya menolak untuk menggunakan plastik atau menolak program-program yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan gitu ya. Terus reduce apa? Reduce tuh mengurangi ya, mengurangi kayak misalnya Hilmi mengurangi beli baju berlebihan, kan itu ujungnya bakal gak kepake juga gitu ya. Jadi beli baju itu secukupnya aja. Nanti juga kan Hilmi tambah besar bajunya gak kepake gitu. Jadi penggunaannya belinya secukupnya, jadi mengurangi. Yang biasanya yang dibeli minuman cup, sekarang Hilmi udah mulai pakai tumbler. Reuse berarti kalau recycle, betul, mendaur ulang. Kalau rot ini dia tuh kalau nggak salah tuh pembuatan pupuk kompos. Jadi ini mah sampah organik. Jadi gimana caranya sampah organik itu diolah menjadi sesuatu yang berguna. Oke, ini ada 5R. Terus juga kita bisa memisahkan sampah organik dan anorganik ya. Oke, itu berarti ya kontribusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama penggunaan tas belanja, yang kedua penggunaan transportasi umum, 5R, reduce, reuse, recycle. Terus yang terakhir ada memisahkan sampah organik dan anorganik. Oke deh, itu ya yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup dipahami? Aman? Berarti hari ini kita udah belajar apa aja? Yang pertama tentang pengertian pembangunan. Yang kedua tadi karakteristiknya, yang ketiga tujuan, yang terakhir ada kontribusi. Oke deh, karena waktunya juga sudah habis ya. Oke, terima kasih untuk hari ini dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini menjadi ilmu baru. Intinya apa yang kita gunakan saat ini bijaklah dalam menggunakannya, karena kita nggak tahu dampak kedepannya seperti apa. Jadi saat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, pikirkan dampak-dampaknya seperti apa. Jangan sampai kita berlebihan mengambil keputusan sekarang, belanja sepengen-pengennya, kita lupa iya masa depannya kita jadinya tidak merasakan lagi itu. Kita